itu induksi persalinan. Nah, bagaimana induksi persalinan itu dan kapan induksi persalinan harus dilakukan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Oke bunda, langsung saja Bidan Irawati akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Jadi induksi persalinan itu sebenarnya ada dua. Induksi secara alami, kemudian induksi secara medis dengan menggunakan obat. Nah, untuk itu bunda, kapan bunda wajib melakukan induksi alami dan induksi secara medis? Induksi alami persalinan itu sering kita lakukan dengan cara HB bareng suami, hubungan suami istri. Nah, HB bareng suami ini itu merupakan cara untuk induksi alami, secara alami untuk memancing kontraksi persalinan segera datang dan untuk mempercepat pembukaan persalinan. Nah, induksi alami persalinan ini bisa bunda lakukan ketika usia kehamilan bunda sudah 37 minggu ke atas. Di usia tersebut wajib sekali bunda melakukan HB bareng suami asalkan hasil USG bunda dan hasil laboratorium bunda semuanya normal. Tidak ada kelainan dan tidak ada penyakit yang ditemukan. Posisi janin normal, posisi plasenta juga normal, semuanya normal, bunda bisa melakukan induksi alami dengan cara HB bareng suami di kehamilan usia 37 minggu ke atas. Selama usia hamil masih di bawah 37 minggu, itu bunda kalau mau melakukan HB bareng suami itu sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan bunda tidak mengalami keluhan kram perut atau nyeri perut dan keluar lendir darah atau flek darah. Nah, bahayanya jika bunda sudah merasakan tanda-tanda persalinan di usia kehamilan kurang dari 37 minggu karena efek dari setelah hubungan suami istri, itu nantinya dapat menyebabkan kelahiran prematur. Jadi bayi bunda bisa lahir di usia prematur, usia 36 ke bawah. Kalau sudah usia matangnya atau atermnya itu usia 37 minggu. Jadi diusahakan bunda harus menjaga kesehatan tubuh bunda, juga menjaga janin bunda agar tidak lahir di usia kurang dari 37 minggu. Sebenarnya boleh-boleh saja hubungan asalkan bunda bisa menjaganya dengan cara memakai kondom atau dengan dikeluarkan di luar. Itu nantinya untuk menghindari yang namanya hormon yang terdapat di dalam sperma itu tidak langsung menyentuh mulut rahim. Karena fungsi dari induksi alami ini itu terdapat di hormon yang ada dalam sperma. Karena hormon tersebut itu fungsinya untuk melunakkan mulut rahim dan juga untuk menipiskan mulut rahim. Saat dia sudah tipis, kemudian mulut rahim ini saat terjadi kontraksi dia akan mudah untuk membuka. Dan terjadilah proses pembukaan persalinan. Nah, sebenarnya seperti itu secara alami proses persalinan, mulai dari proses kontraksi persalinan asli itu datang, kemudian proses pembukaan persalinan hingga ke pembukaan lengkap, kemudian bayi bisa lahir. Untuk itu bunda, jika bunda masih bisa melakukan secara induksi alami, mulai sekarang jika usia kehamilan bunda 37 minggu ke atas, bunda bisa lebih rutin lagi untuk induksi alami bareng suami dengan hubungan suami istri. Caranya itu tadi, sperma wajib dikeluarkan di dalam dan tidak boleh langsung berdiri supaya hormon prostaglandin dapat menempel terlebih dahulu di mulut rahim sehingga bisa memberikan respon atau reaksi dan memancing untuk kontraksi asli persalinannya segera datang. Nah, yang kedua bunda itu induksi secara medis dengan menggunakan obat. Induksi secara medis ini berbagai varian, bisa dilakukan dengan memberikan obat melalui jalan lahir, kemudian memberikan obat secara oral diminum, atau memberikan obat lewat infus atau dosis
yang diberikan di dalam cairan infus yang dimasukkan melalui pembuluh darah kita. Namun, induksi secara medis ini tidak boleh sembarang dilakukan. Induksi secara medis itu dilakukan atas indikasi-indikasi tertentu. Misalkan bahwa ditemukan dari hasil USG ternyata memang bayi bunda harus segera dilahirkan. Biasanya bayi yang harus segera dilahirkan itu jika jumlah air ketubannya mungkin sudah habis, mulai sedikit, atau juga karena bayinya itu detak jantungnya sudah mulai melemah mungkin, atau detak jantungnya bisa meningkat, atau karena plasenta atau ari-arinya terjadi pengapuran yang sudah sangat banyak, tidak memungkinkan untuk ditunggu lagi dan harus segera dilahirkan. Makanya supaya bisa melahirkan secepatnya, bunda harus diberikan obat melalui induksi. Karena dari hasil USG, janin harus segera dilahirkan, biasanya dokter menyarankan jika bunda ingin persalinannya bisa berjalan dengan normal, itu pilihan yang pertama biasanya dilakukan induksi terlebih dahulu. Nah, dari induksi tersebut nantinya bisa terjadi kontraksi asli persalinan, kemudian ke pembukaan persalinan, sehingga pembukaannya bisa sampai ke pembukaan lengkap dan bisa tetap untuk persalinan secara normal. Namun jika pembukaannya tidak berjalan mulus, pembukaannya tidak bertambah dari induksi yang diberikan, itu biasanya melihat kondisi janinnya. Jika kondisi janinnya semakin memburuk, biasanya langsung dilakukan tindakan SC. Induksi secara medis ini juga dilakukan itu melihat dari mulut rahimnya. Apakah mulut rahim bunda ini sudah melunak atau sudah menipis? Jika sudah melunak dan sudah menipis, itu kemungkinan besar induksi persalinan bunda ini nantinya bisa berjalan dengan lancar. Namun jika posisi mulut rahimnya itu masih kaku, masih keras, kepala janin juga masih tinggi, kemungkinan posisi janin ya belum optimal, misalkan masih sungsang, melintang, oblik, atau masih posisi posterior, atau posisi presentasi ganda, misalkan ada kepala kemudian tangan yang di bawah, atau kepala dan kaki. Nah, presentasi ganda seperti itu menyebabkan susahnya janin untuk semakin turun ke bawah masuk ke dalam panggul. Jadi induksi secara medis ini harus disesuaikan dengan kondisi ibu saat proses persalinannya. Apakah benar-benar sudah lulus semuanya, sudah bagus posisi janinnya, sudah lunak mulut rahimnya. Kalau semuanya sudah bagus dan bunda bisa untuk persalinan normal, itu nanti bisa dilakukan induksi persalinan dulu jika memang hasil USG memutuskan bahwa memang bayi bunda segera untuk dilahirkan. Tapi biasanya tidak semua usia kehamilan yang sudah mendekati HPL atau bahkan sudah lewat HPL itu langsung harus dilakukan induksi. Karena jika hasil USG masih bagus semuanya, masih normal semuanya, itu bisa kok ditunggu lagi kontraksi alami persalinannya dengan induksi alami saja tanpa harus menggunakan induksi obat. Karena semuanya masih bagus, pasti dengan induksi alami akan bisa memancing kontraksi dan mempercepat pembukaan. Waktunya lewat HPL itu biasanya 2 minggu lewat dari HPL atau tergantung dari hasil pemeriksaan USG-nya. Jika hasil pemeriksaan USG-nya masih dinyatakan aman untuk ditunggu lagi, itu masih boleh ya. Yang sudah disarankan untuk induksi yang memang benar-benar dari hasil pemeriksaan itu harus segera dilahirkan, bunda harus segera mencari rumah sakit terdekat dari tempat tinggal bunda. Tapi jika bunda masih ragu, bunda bisa second opinion, USG lagi di lain dokter yang berbeda untuk memastikan hasilnya. Apakah memang benar-benar bayi bunda itu harus segera dilahirkan atau masih bisa menunggu waktunya lagi. Kalau hasilnya sama, harus segera dilahirkan, mungkin bisa dilakukan induksi terlebih dahulu, bunda boleh langsung mencari rumah sakit yang terdekat dengan tempat tinggal bunda. Atau jika bunda punya BPJS, carilah rumah sakit yang bisa mengcover BPJS bunda. Nah, cukup sekian ya bunda yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.